Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube aku Nur Aini. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai kajian sosiologi sastra dalam novel Megat karya Rida Kaliamsi. Simak ya teman-teman. Sosiologi merupakan suatu penelaah karya sastra yang mendudukan objek penelaahannya tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial itu sendiri. Sosiologi sastra merupakan suatu kajian dalam kritik sastra. Dalam kajian sosiologi sastra mengkhususkan dalam penelaahan sastra dengan memperhatikan segi-segi sosial dan kemasyarakatan. Terdiri dari etika, sosial, dan budaya. Nah, berikut aku akan membahas mengenai etika dari novel Megat, yaitu di sini terdapat etika tanggung jawab, yang mana ada terdapat pada kutipan 1, yaitu Abang kan bertanggung jawab. Dalam kalimat tersebut menunjukkan sikap bijak tokoh Megat Ismail sebagai lelaki. Ia harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Megat sudah terlanjur membuat Adinda hamil di luar pernikahan, sehingga mau tidak mau ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan memutuskan untuk menikahi Adinda yang sudah terlanjur memiliki buah cinta dengan dirinya. Selanjutnya ada etika hati nurani. Hati nurani adalah budi manusia sepanjang menemukan semua hal-hal atau kebenaran-kebenaran yang universal yang dimanapun dan pada bangsa manapun sama, karena hati nurani manusia bersarang pada kemanusiaan yang sama pada setiap orang dan bangsa di dunia. Dan di sini ada juga dibahas dalam kutipan-kutipan novel mengenai etika hati nurani, yang mana lewat kedua tokoh yang bernama Adinda dan Megat. Adinda dan Megat Ismail terjebak dalam sebuah hubungan gelap. Berawal dari pertemuan mereka yang tidak sengaja pada saat mengikuti acara seminar di Malaka. Kemudian mereka saling bertukar nomor telepon hingga berujung dengan perselingkuhan. Megat Ismail sudah memiliki istri dan seorang anak di Tanjung Pinang, sedangkan Adinda adalah wanita Melayu yang belum memiliki pasangan hidup. Hubungan mereka semakin jauh, tetapi tiap kali mereka selesai melakukan hubungan seksual yang terjadi di luar nikah, mereka selalu merasa tidak nyaman dan resah. Hal ini terlihat dari kutipan, setiap selesai melakukan mereka tetap gelisah. Terlebih Adinda khawatir, Megat pun bimbang. Dari kutipan tersebut, tokoh Adinda dan Megat memiliki hati nurani, perasaan bersalah atas apa yang telah mereka perbuat. Dalam novel Megat ini juga ada membahas mengenai aspek etika hak dan kewajiban, yang mana dalam kutipan sebagai berikut: dia orang baik, dia sekarang butuh pertolongan. Dinda khawatir terjadi sesuatu. Hal ini menunjukkan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Adinda. Dalam kutipan tersebut, Adinda terlihat sangat khawatir karena sesaat sebelum ia meminta izin keluar pada ibunya, Adinda telah ditelepon oleh Megat dan Megat mengatakan sedang sakit. Adinda yang telah menjadi istri Megat Ismail secara sah merasa harus segera menemui suaminya, sehingga ia meminta agar ibunya memperbolehkannya untuk kembali ke hotel melihat keadaan Megat suaminya itu. Selanjutnya dalam novel Megat juga mengkaji mengenai aspek sosial, mana ada beberapa bagian dari aspek sosial, yaitu terdapat interaksi sosial. Nah, dalam kutipan novel Megat yang seperti berikut: orang kamar itu sudah dibawa pergi. Kutipan tersebut menunjukkan interaksi sosial yang terjadi antara tokoh Adinda dan seorang perempuan muda yang mengenakan daster berwarna merah. Hal ini terlihat dari si perempuan yang datang mendekati Adinda, lalu memberitahukan bahwa orang yang berada di dalam kamar yang sedang diketuk oleh Adinda sudah tidak ada di dalam. Ia juga mengatakan bahwa pemilik kamar tersebut sudah dibawa ke rumah sakit oleh petugas hotel. Interaksi sosial ini terjadi ketika Adinda mendatangi kamar hotel milik Megat Ismail. Adinda ingin memastikan apakah Megat Ismail baik-baik saja. Akan tetapi sesampainya di hotel, ketika sedang mengetuk pintu, Adinda tidak mendapatkan jawaban dari Megat Ismail. Dan ada juga pembahasan mengenai kelompok sosial dari novel Megat, yang mana kelompok sosial ini termasuk ke dalam aspek sosial. Dari novel Megat sendiri ada terdapat pada kutipan
Gabungan Penulis Nasional atau Gapena Malaysia Dialog Selatan 3 negeri-negeri rumpun Melayu yang berada di kawasan selatan. Terlihat aspek sosial yang berhubungan dengan kelompok sosial. Pada kutipan tersebut terdapat 3 kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok Gapena atau Gabungan Penulis Nasional. Yang kedua adalah negeri-negeri rumpun Melayu yang berada di kawasan selatan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok rumpun Melayu di luar Malaysia yaitu Riau, Jambi, Palembang, Sumatera Barat, juga Sumatera Utara untuk mewakili Melayu. Selanjutnya, dalam aspek sosial juga ada membahas konflik sosial. Dari novel Megat sendiri, ada terdapat konflik sosial dari kutipan berikut. Memperlihatkan adanya aspek sosial yang berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi pada kisah sejarah beratus-ratus tahun lalu. Dalam kisah tersebut terlihat dari kutipan data 1 adanya peperangan yang terjadi antara negeri Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Marsenhas dengan negeri Malaka. Dalam peristiwa ini pasukan Portugis berhasil menghancurkan benteng kota Kara dan istana Kopak di Sungai Bentan, pusat pertahanan dan pusat pemerintahan kerajaan Malaka. Peperangan itu menenggelamkan beberapa puluh kapal perang Melayu yang dipimpin Laksamana Hang Nadim. Selanjutnya juga ada aspek budaya. Nah, dalam aspek budaya ini ada mengkaji mengenai bahasa. Dari novel Megat sendiri ada terdapat dalam kutipan sebagai berikut. Adanya aspek budaya yang berkaitan dengan bahasa. Hal ini terlihat dari istilah atau peribahasa Melayu yang terdapat di dalam kutipan tersebut, yaitu ibarat retak tinggal menunggu belah. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, peribahasa ini memiliki makna sesuatu yang rusak tinggal menunggu hancur. Dalam kutipan tersebut maksud dari peribahasa itu adalah untuk menggambarkan keadaan Megat Sri Rama yang sudah terlanjur sakit hati oleh perbuatan Sultan Mahmud Syah karena telah menghukum mati istrinya, Wan Anom, dalam keadaan sedang mengandung anak pertamanya. Selanjutnya juga ada membahas mengenai sistem pengetahuan yang termasuk ke dalam aspek budaya. Dalam kutipan novel Megat ada terdapat pada kutipan sebagai berikut. Memperlihatkan adanya aspek budaya yang berkaitan dengan sistem pengetahuan. Dalam kutipan tersebut terlihat adanya percakapan seorang wanita dengan adinda yang sedang berada di dalam ruang seminar. Wanita itu mengatakan bahwa Kepulauan Riau sangat hebat dan masyhur. Ini buku Virginia Marteson ini kan hasil riset di pulau itu. Hal itu karena sudah banyak sarjana asing yang mendapatkan gelar PhD. Selain itu, banyak penulis yang melakukan riset di Kepulauan Riau. Salah satu buku yang berhasil terbit setelah melakukan riset di Kepulauan Riau adalah buku yang berjudul Virginia Marteson. Kutipan tersebut menyatakan adanya pengetahuan mengenai sejarah yang ada di Kepulauan Riau. Selanjutnya juga ada sistem peralatan hidup dan teknologi yang termasuk ke dalam aspek budaya. Ada terdapat pada kutipan dari novel Megat sebagai berikut. Memperlihatkan adanya aspek budaya yang berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Hal itu terlihat di dalam kutipan. Mahasiswanya datang ke kampus dengan pakaian yang rapi. Wanitanya berhijab dan berbaju kurung. Jika belum berhijab tetapi tetap berbaju kurung. Ketika Megat dan Adinda yang tengah berada di dalam salah satu kampus Malaysia, mereka pergi ke sebuah gerai atau warung makanan yang terlihat penuh oleh mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada sistem religi yang juga termasuk ke dalam aspek budaya dari novel Megat. Ini terdapat pada kutipan sebagai berikut. Beta hendak berjalan kaki saja ke pintu gerbang istana menunggu sultan sebelum ke masjid. Sunnah kan berjalan agak jauh ke masjid untuk fardu Jumat. Memperlihatkan adanya aspek budaya yang berkaitan dengan sistem religi. Hal itu terlihat dari tokoh bendahara kerajaan yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.